Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renus Firdaus. Saya ingin mempresentasikan pengaruh proses produk, promosi, dan desain produk terhadap keputusan pembelian pemilik kendaraan bermotor Honda Beat DKI Jakarta. Pertama, di bab 1 adalah latar belakang masalah. Perkembangan industri otomotif dunia sangat cepat pesat dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Seiring dengan kebutuhan permintaan konsumen akan sarana transportasi yang memadai. Terbukti dari semakin ramainya jalanan kota dan lalu lintas yang semakin padat oleh kendaraan motor, serta diikuti dengan lahir dan tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru yang berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan dan mempertahankan pangsa pasar yang ada. Pesatnya pertumbuhan industri sepeda motor di Indonesia dipengaruhi oleh masuknya sejumlah produsen sepeda motor dari luar yang rata-rata dari Jepang dan Cina. Persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan-perusahaan pada saat ini semakin ketat, hingga menuntut manajemen perusahaan untuk lebih cermat dalam menentukan strategi bersaingnya. Agar dapat memenangkan persaingan yang dihadapi, melihat dari tingginya aktivitas yang dilakukan dalam keadaan sehari-hari, maka orang lebih memilih untuk menggunakan alat transportasi pribadi dibanding dengan alat transportasi umum, terutama sepeda motor guna menunjang aktivitas sehari-hari. Selain merupakan alat transportasi yang praktis dan lincah manakala digunakan untuk melewati kemacetan baik dalam kota maupun luar kota. Konsumsi bahan bakar sepeda motor lebih rendah jika dibandingkan dengan kendaraan roda 4. Saat ini motor matic atau automatic menjadi salah satu motor favorit bagi masyarakat Indonesia daripada motor bebek atau manual. Motor matic merupakan motor yang bertransmisi otomatis sehingga lebih mudah dalam penggunaannya. PT Astra Honda Motor atau AHM menyegarkan tampilan skutik terlarisnya di awal 2018. Kini Honda Beat ESP dan Beat Street ESP memiliki pilihan warna serta suguhan grafis baru yang membuat auranya terlihat sporty dan agresif. Kesan sporty Honda Beat ESP ditonjolkan melalui balutan grafis bertema sporty fashion untuk tipe CW dan CBS, serta Sporty Advance untuk tipe CBS ISS. Honda juga menawarkan grafis baru dan dua clear kombinasi pada Beat ESP CBS ISS yang menemani warna fusion magenta black, yakni Electro Blue Black dan Soul Red Black. Sementara untuk Beat Street ESP, tampilannya diperkuat dengan desain strip premium hipster. Desain ini datang dengan grafis dan logo baru yang menambah kesan fun dan ekspresif. Konsumen juga punya pilihan warna baru, yakni Street Silver. Sepeda motor model skuter matic semakin melaju, kontribusinya hampir setara dengan penjualan sepeda motor model bebek 125 cc. Ke atas yang merupakan produk andalan. Berikut data penjualan Honda Beat tahun 2018 sampai 2020. Di sini ada data penjualan Honda Beat tahun 2018 sampai 2020. Dan berikutnya ada Top Brand Awards kategori sepeda motor matic tahun 2018-2020. Prestasi yang baik diraih oleh Honda dari tahun ke tahun untuk kategori sepeda motor matic atau skutik. Sampai sekarang Honda masih menjadi raja motor di Indonesia. Dari tabel di atas adalah penjualan Honda Beat selama 3 tahun, yaitu tahun 2018 sampai 2020. Terbukti Honda Beat pada tahun 2018 penjualannya hanya 28,6% dan melonjak pada tahun 2019. Tetapi mengalami penurunan penjualan 0,5% pada tahun 2020 dikarenakan terdampak COVID-19, mengalami penjualan motor kontraksi. Selanjutnya ada identifikasi. Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama itu jumlah penjualan yang sedikit pada tahun 2018 dikarenakan body design Honda Beat kurang menarik konsumen. Yang kedua, terjadi penurunan penjualan pada tahun 2020 karena pandemi yang membuat penjualan menjadi turun. Yang ketiga, semua tipe Honda Beat seharusnya dari segi desain harus disamakan seperti pemberian charge handphone. Yang keempat, aki terdapat di kap bawah motor bisa mengakibatkan aki terendam air. Pembatasan. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan kualitas produk, promosi, dan desain produk terhadap keputusan pembelian pemilik kendaraan bermotor Honda Beat. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah, rumusan dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah kualitas produk berlaku signifikan terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor skuter matic Honda Beat di DKI Jakarta? Yang kedua, apakah promosi berlaku signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor skuter matic Honda Beat di DKI Jakarta? Yang ketiga, apakah promosi berlaku
Yang ketiga, apakah desain berlaku signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor skuter matic Honda Beat di DKI Jakarta. Yang keempat, apakah secara bersamaan kualitas produk, promosi, dan desain produk berlaku signifikan terhadap kualitas pembelian sepeda motor skuter matic Honda Beat di DKI Jakarta. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui seberapa signifikan kualitas produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor skuter matic Honda Beat di DKI Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa signifikan promosi terhadap keputusan pembelian sepeda motor skuter matic Honda Beat di DKI Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa signifikan desain terhadap keputusan pembelian sepeda motor skuter matic Honda Beat di DKI Jakarta. Yang keempat, untuk mengetahui seberapa signifikan secara bersamaan kualitas produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian sepeda motor skuter matic Honda Beat di DKI Jakarta. Habis itu ada manfaat penelitian. Bagi penulis, kegiatan ini dapat memperdalam dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama di bangku perkuliahan di bidang keputusan pembelian. Yang kedua, bagi universitas, hasil penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan Universitas Darul Pesada sebagai wahana menggali ilmu pengetahuan khususnya mengenai keputusan pembelian. Yang ketiga, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan masuk mengenai kualitas produk, promosi, dan desain dari PT Astra Honda. Bab 2 ada kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama, pengertian pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, tahun 2016, halaman 27, marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and selling, exchanging product and service of value with others. Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Yang kedua, fungsi pemasaran. Yang pertama, fungsi pertukaran, dengan menukar uang dan produk maupun menukar produk dengan produk atau barter untuk dipakai sendiri atau untuk dijual kembali. Pertukaran merupakan salah satu dari 4 cara orang mendapatkan suatu produk. Yang kedua, fisik distribusi. Fisik suatu produk dilakukan dengan mengangkut serta menyimpan produk diangkut dari produsen mendekati konsumen yang membutuhkan dengan banyak cara, baik melalui air, darat, udara, dan sebagainya. 3. Fungsi perantara. Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen dapat dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Ketiga, konsep pemasaran. Bagi perusahaan yang berorientasi pada konsumen atau pasar, maka kegiatan pemasaran akan bermula dan berakhir pada konsumen. Artinya dimulai dari menentukan apa yang diinginkan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan konsumen. Pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup perusahaan seperti yang tercermin dalam konsep pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller tahun 2016. Konsep pemasaran inti terbagi menjadi 10 bagian, yaitu yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua ada target pasar, positioning, dan segmentasi. Yang ketiga penawaran dan merek. Yang keempat saluran pemasaran. Yang kelima media berbayar, milik dan memperoleh. Yang keenam tayangan dan keterlibatan. Yang ketujuh nilai dan kepuasan. Yang ke-8 rantai pasokan. Yang ke-9 kompetisi. Yang 10 lingkungan pemasaran. Yang keempat ada bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2016, halaman 47, bauran pemasaran atau marketing mix mencakup 4 hal pokok dan dapat dikontrol oleh perusahaan yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2016, halaman 51, pengertian bauran pemasaran atau marketing mix adalah marketing mix is the set of tactical marketing tools that the firm blends to produce the response in wants in target markets. Adapun pengertian 7P menurut Kotler dan Armstrong tahun 2016 halaman 62 sebagai berikut. Yang pertama ada produk, yang kedua ada harga, 3 distribusi, 4 promosi, 5 orang, 6 fasilitas fisik, 7 proses. Yang kelima perilaku konsumen. Pengertian tersebut serupa dengan Kotler dan Keller tahun 2016 halaman 179. Yaitu perilaku konsumen sebagai studi tentang bagaimana tindakan individu, organisasi, dan kelompok dalam membeli, memilih, dan menggunakan ide, produk maupun jasa dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsep pendekatan perilaku konsumen mengajarkan agar pemasar cenderung memiliki orientasi
lebih kepada pelanggan, dan bukan hanya sekedar menjual apa yang diproduksi perusahaan. Yang keenam ada model perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangatlah penting dipahami oleh sebuah perusahaan agar dapat memasarkan produknya dengan baik. Setiap perilaku seorang konsumen pada dasarnya memiliki banyak perbedaan, namun di sisi lain memiliki banyak kesamaan sehingga hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemasar. Perilaku konsumen yaitu proses dan aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Perilaku konsumen dalam melakukan pembelian sangatlah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian suatu produk. Faktor-faktor ini memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap konsumen dalam memilih produk. Menurut Kotler dan Keller, tahun 2016, halaman 179 sampai 184, faktor-faktor ini terdiri dari faktor budaya atau cultural faktor, faktor sosial atau social faktor, dan faktor pribadi atau personal faktor. Yang ketujuh, keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong, tahun 2016, halaman 177, mendefinisikan keputusan pembelian sebagai berikut. Consumer behavior is the study of how individual, groups, and organizations select, buy, use, and dispose of goods, service, ideas, or experience to satisfy their needs and wants. Yang artinya keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ke-8 ada proses keputusan pembelian. Yang pertama ini pengenalan masalah. Yang kedua ada pengenalan informasi. Yang ketiga evaluasi alternatif. Yang keempat keputusan pembelian. Yang kelima baru perilaku pasca pembelian. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama peneliti dan judul dari Febri Setia Nugroho tahun 2015 yang judulnya Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario 125Fi. Studi kasus pada pengguna Honda Vario 125Fi di Kecamatan Juwana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk, harga, dan promosi secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Persamaannya itu memiliki kesamaan pada variabel independen pertama, serta alat analisis sama-sama menggunakan regresi linear berganda. Ada perbedaan. Yang pertama itu penelitian terdahulu variabel kedua menggunakan harga, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan promosi. Pada penelitian terdahulu variabel independen ketiga menggunakan promosi, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan desain produk. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pikir ini dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti dari apa yang ingin penulis sampaikan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kualitas produk atau X1, promosi X2, dan desain produk X3 terhadap keputusan pembelian, yaitu Y, memiliki kendaraan bermotor Honda Beat. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama ini HA, kualitas produk berpengaruh pada keputusan pembelian. H0, kualitas produk tidak berpengaruh pada keputusan pembelian. Yang kedua, HA, promosi berpengaruh pada keputusan pembelian. H0, promosi tidak berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, HA, desain produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. H0, desain produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. HA, kualitas produk, promosi, dan desain produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. H0, kualitas produk, promosi, dan desain produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ketiga, ada metode penelitian. Yang pertama ini metode yang digunakan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Menurut Sugiono 2016 halaman 55, penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab akibat. Salah satu variabel atau independen mempengaruhi variabel yang lain atau dependen. Penelitian asosiatif menggunakan teknik analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini akan menguji hubungan antar variabel, di mana variabel yang akan diuji adalah variabel kualitas produk X1, variabel promosi X2, variabel desain produk X3, dan variabel terikatnya keputusan pembelian Y. Yang kedua ada operasional variabel.
Mendefinisikan pengertian variabel penelitian sebagai berikut. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono, tahun 2016, halaman 38. Yang ketiga, sumber dan cara penentuan data atau informasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang pertama ini data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari peninjauan langsung di lapangan pada objek penelitian. Data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten yang akan diproses untuk tujuan penelitian. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 137 yang menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpul data primer yaitu pengumpul data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan. Yang kedua ada data sekunder. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 137, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik pengumpulan data sekunder ini digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ini ada kuesioner. Ari Kunto dalam Ernawati tahun 2015 halaman 61, kuesioner atau angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Dengan kuesioner atau angket ini, orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, dan pendapatnya, dan lain-lain. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk dapat mengungkapkan data dari variabel X dan Y, yaitu metode pembelajaran dan pemahaman siswa. Jawaban yang disediakan disesuaikan dengan skala Likert. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 136, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian dan atau fenomena sosial. Yang kedua ada observasi. Metode observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan peneliti. Pengamatan data dilakukan dengan pengamatan langsung di kelas mengenai kondisi siswa. Dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang diisi oleh peneliti sendiri pada saat penelitian berlangsung. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan cara yang kedua. Peneliti mendapatkan data langsung dari AIC atau Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Yang kelima ada teknik penentuan data. Yang pertama itu ada populasi. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 80, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna kendaraan bermotor Honda Beat di wilayah DKI Jakarta. Yang kedua ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 81, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik menentukan ukuran sampel dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu jumlah populasi diketahui dan jumlah tidak diketahui. Dalam penelitian ini, jumlah populasinya tidak diketahui. Yang ketiga, teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen pengguna sepeda motor Honda Beat di DKI Jakarta. Asumsi dalam penelitian ini bahwa jumlah populasi tidak terbatas. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 100 sampel dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut sudah melebihi jumlah sampel minimal dalam penelitian, N sama dengan 30. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sampai jumlah sampel atau kuota yang diinginkan terpenuhi. Yang keempat ada uji keabsahan data. Yang A, uji validitas. Uji validitas menggunakan analisis korelasi Pearson. Keputusan mengetahui valid tidaknya butir instrumen. Jika pada tingkat signifikan 5%, nilai R hitung lebih besar R variabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. Yang B ini ada uji reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2016, uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengatur ketepatan suatu ukuran atau alat pengukur kehandalannya. Suatu ukuran atau alat ukur yang dapat dipercaya harus memiliki reliabilitas yang tinggi. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Alpha Corbett's. Pengelolaan data dibantu dengan program aplikasi SPSS 20. Berikut adalah rumus dari uji reliabilitas beserta dengan keterangannya. Selanjutnya yang keenam, merancangan analisis dan uji hipotesis. Yang pertama itu ada regresi linear berganda.
Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian. Persamaan regresi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah Y sama dengan A alfa ditambah beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus E. Keterangan itu Y, yaitu keputusan pembelian, X1 itu kualitas produk, yang X2 promosi, X3 desain, A-nya alfanya itu konstanta, beta satunya itu koefisien regresi variabel kualitas produk, yang beta 2-nya itu koefisien regresi variabel promosi, beta 3-nya itu koefisien regresi variabel desain. Yang E-nya itu adalah pengganggu atau error. Yang kedua, analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dalam penelitian ini, perhitungan koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel bebas atau kualitas produk, promosi, dan desain dalam menjalankan variabel terikat atau keputusan pembelian. Yang ketiga ada uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian. Yang A ini menentukan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Artinya variabel kualitas produk, promosi, dan desain secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. HA, beta 1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, lebih besar dari 0. Artinya, variabel kualitas produk, promosi, dan desain secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kriteria yang kecil adalah kriteria dan aturan pengujian. H0 diterima apabila F hitung kemungkinan lebih kecil dari F tabel. H0 ditolak apabila F hitung lebih besar F tabel. Yang D, perhitungan nilai F. Rumusnya itu ada F hitung sama dengan JKR dibagi K, JKS dibagi N dikurang K dikurang 1, di mana JKR itu jumlah kuadrat regresi, JKS jumlah kuadrat sisa, N jumlah sampel, K banyaknya variabel bebas. E, kesimpulan. Membandingkan antara F hitung dengan F tabel, maka dapat ditentukan apabila H0 ditolak atau diterima. Yang keempat itu ada uji T. Uji T ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut. Yang A ini menentukan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. H0 beta sama dengan 0. Artinya variabel kualitas produk, promosi, dan desain secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. HA beta tolak 0. Artinya variabel kualitas produk, promosi, dan desain secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ke B ini level of significance A sama dengan 0,05. Derajat kebebasan DK N dikurang 1 dikurang K. T-table sama dengan T dalam kurung atau A dibagi 2 N dikurang 1 dikurang K. Yang C ada kriteria dan aturan pengujian. H0 diterima apabila min T-table lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T-table. H0 ditolak apabila T hitung lebih besar dari T-table atau T hitung lebih kecil dari min T-table. Yang D ini ada penghitungan nilai T. T sama dengan, rumusnya itu ada T sama dengan B dikurang beta dibagi SB. Di mana B-nya itu koefisien regresi, betanya itu koefisien regresi parameter, SB-nya itu standard error of regression coefficient. Yang E, kesimpulannya, membandingkan antara T hitung dengan T tabel, maka dapat ditentukan apabila H0 ditolak atau diterima. Yang kelimanya ada uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data mengalami penyimpangan atau tidak. Uji ini dilakukan setelah melakukan analisa regresi dan koefisien determinasi. Uji asumsi klasik terdiri dari
Yang pertama itu ada uji normalitas. Menurut Ghazali tahun 2016, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas, data dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05, maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikan di bawah 5% atau 0,05, maka data tidak memiliki distribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Menurut Ghazali tahun 2016, pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar. Akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dan t-table dari t-table. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inversion factor atau VIF. Nilai tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan VIF sama dengan 1 atau tolerance, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut-off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF di atas angka 10. Yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya pada suatu model regresi linear berganda, yaitu dengan melihat grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu stress sheet dengan residual error yaitu ZPRED atau spread. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak tersedia heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas menurut Ghazali tahun 2016. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.